Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Dua kerajaan saudara yang bersaing tapi juga saling melengkapi, menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Mari kita telusuri kronologi lengkapnya, mulai dari awal berdiri sampai warisannya yang masih ada hingga sekarang. Yuk simak! Kerajaan Ternate atau dulu disebut Kerajaan Gapi didirikan pada tahun 1257 Masehi oleh Baab Masyur Malamo atau Momole Chiko, pemimpin salah satu dari 4 kampung di Pulau Ternate. Awalnya belum Islam, hanya persekutuan marga untuk mengatur kehidupan bersama. Islam masuk sekitar abad ke-14 melalui pedagang Arab dan Jawa, serta resmi menjadi kerajaan Islam di masa Kolano marhum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Raja pertama yang memeluk Islam bersama keluarganya. Saudara-saudara, kampung kita terlalu banyak bertengkar. Padahal rempah kita banyak sekali orang luar. Bagaimana jika kita menyatukan kekuatan? Ya, saya setuju. Tapi siapa yang akan memimpinnya? Kita pilih pemimpin secara musyawarah. Kita lindungi masyarakat serta perdagangan bersama. Inilah awal kerajaan Gapi. Politik dipimpin Sultan Kolano dibantu Bobato dan ulama. Sistem federasi dengan kerajaan Maluku yaitu Kiraha atau Ternate, Tidore, Jailolo, serta Bacan. Sosial, masyarakat multi etnis, Islam jadi pemersatu, tapi adat leluhur tetap dijaga. Ekonomi, pusat perdagangan rempah seperti pala dan cengkeh yang laris ke Eropa, India, Cina. Pelabuhan ramai, pajak dan monopoli perdagangan jadi sumber kekayaan. Puncak kejayaan di bawah Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Ia mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Baginda, Portugis sudah semakin kuat menguasai perdagangan cengkeh kita. Beberapa rakyat juga sudah mulai menderita. Kita tidak boleh diam. Rempah ini adalah anugerah Allah untuk kita, bukan untuk orang asing. Siapkan armada dan hubungi sekutu kita di pulau-pulau lain. Baik, Baginda. Menguasai hingga 72 pulau, Sulawesi Utara, Filipina Selatan, bahkan hingga Kepulauan Marshall. Ternate jadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur, pusat dakwah dan perdagangan rempah dunia. Setelah Babullah wafat, Ternate melemah karena perang saudara, intervensi Spanyol, VOC Belanda, dan monopoli dagang. Pada abad ke-19, kekuasaan politik semakin terbatas. Keraton Kesultanan Ternate masih berdiri. Masjid Sultan Ternate, Benteng Tuloko, Makam Sultan Ba'abullah, koleksi benda bersejarah di museum. Hingga saat ini, Kesultanan Ternate masih eksis dalam berbagai adat dan budaya. Dari segi budaya, adat istiadat seperti Kolamo Cisabea, upacara adat pernikahan, tari fukaro, dan bahasa Ternate masih dilestarikan. Keraton Ternate menjadi pusat kegiatan keagamaan dan wisata budaya. Dari segi ekonomi, warisan perdagangan rempah menginspirasi industri cengkeh dan pala modern di Maluku Utara. Peristiwa berbasis sejarah dan keraton menjadi salah satu penyokong ekonomi daerah saat ini. Nilai-nilai persatuan dan semangat dagang yang kuat masih relevan bagi generasi muda dalam membangun ekonomi kreatif dan UMKM berbasis rempah.
Selanjutnya, kita masuk kepada Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore didirikan sekitar tahun 1081 Masehi oleh Muhammad Nakil atau Sahijati, saudara Ba'ab masyhur Malamo. Awalnya belum Islam. Islam resmi di masa Sultan Jamaluddin atau Ciriliyati, Raja ke-11, berkat dakwah ulama Arab. Pulau ini masih subur dan strategis, tapi masih lemah karena perpecahan. Lalu, apa rencanamu, tuanku? Kerajaan ini harus berdiri adil, berbuka bagi seluruh pedagang. Dan kelak kita akan memegang teguh ajaran Islam. Tidore harus berdiri kokoh. Bidang politik, sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan dengan struktur kerajaan yang menerapkan hukum Islam. Sultan juga dianggap sebagai Khalifatur Rasulullah atau wakil Rasulullah di bumi. Pemilihan pemimpin tidak selalu menggunakan sistem putra mahkota. Sultan dipilih langsung oleh Dewan Adat atau Bobato. Untuk sosial, pengaruh agama, masuknya Islam pada akhir abad ke-15 sangat mengubah tatanan sosial, di mana kehidupan sehari-hari masyarakat mulai didasarkan pada hukum dan syariat Islam. Walau berasaskan Islam, masyarakat Tidore sangat toleran. Agama Katolik juga sempat disebarkan oleh misionaris Portugis atau Franciscus Xaverius yang membuat kedua kelompok agama tersebut hidup berdampingan secara historis. Untuk ekonomi, perdagangan rempah, perekonomian ditopang penuh oleh perdagangan cengkeh dan pala. Tidore menjadi pusat perdagangan maritim yang sangat ramai dan strategis di kawasan timur Nusantara. Jaringan internasional, letak yang strategis menjadikan Tidore sebagai titik temu perdagangan dari Jawa, Melayu, Arab, hingga bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Puncak di masa Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi, ia satukan Ternate Tidore mimpin perlawanan heroik lawan Belanda, mengusir Belanda sementara kuasai Halmahera Selatan, Seram, Buru, Raja Ampat, dan pesisir Papua Barat. Masa kemakmuran dan persatuan melawan kolonial. Baginda, Belanda semakin menekan dan Ternate juga semakin melemah. Justru saat ini kita harus bersatu. Ternate dan Tidore adalah saudara. Jika kita bersatu, kita bisa menyelamatkan Maluku dari penjajah. Apakah rakyat siap, Baginda? Rakyat menunggu pemimpin yang adil. Kita lawan dengan akal dan keberanian, bukan hanya senjata. Ini perjuangan untuk generasi mendatang. Runtuhnya Kesultanan Tidore terjadi akibat politik adu domba bangsa Eropa antara Spanyol dan Portugis. Perang saudara yang diperkeruh VOC serta wafatnya Sultan Nuku pada 1805 yang membuat pertahanan melemah. Kejayaan dari kerajaan ini akhirnya memudar pada awal abad ke-19 setelah Belanda menguasai sepenuhnya wilayah Maluku. Keraton Tidore, masjid-masjid kuno, situs sejarah di Halmahera dan Papua Barat. Kesultanan Tidore juga tetap hidup sebagai simbol budaya dan persatuan. Budaya, tradisi adat Sasadu, upacara kesultanan, seni musik, dan tari khas Tidore, serta nilai Islam yang rahmatan lil alamin terus dijaga dan diajarkan generasi muda. Ekonomi, warisan sebagai pusat rempah dan perdagangan laut menginspirasi sektor perikanan, perkebunan, pala cengkeh, serta pariwisata bahari dan sejarah di Tidore, Halmahera, dan Raja Ampat. Semangat Sultan Nuku tentang persatuan antar pulau mendorong kerjasama ekonomi antar daerah di Maluku Utara dan di Papua Barat saat ini. Ternate dan Tidore membuktikan bahwa kejayaan masa lalu bukan hanya cerita lama. Dalam bidang budaya, adat dan tradisi mereka masih menjadi identitas masyarakat Maluku Utara. Dalam bidang ekonomi, warisan perdagangan rempah dan laut terus hidup melalui perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Nilai persatuan, perlawanan terhadap penjajah, dan semangat berdagang yang dimiliki kedua kesultanan ini sangat relevan untuk hari ini dan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pembangunan daerah. Mari kita lestarikan warisan ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.